Ini kelas IPA 7 ya? Iya, Bu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci Rizky Suci Pratiwi. Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Semangat hari ini? Semangat. Kita kok agak lemes ya? Yaudah, sebelum memulai pembelajaran supaya semangat, semuanya berdiri dulu. Seperti pertemuan sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada yel-yel. Jadi karena pembelajarannya hari ini masih tentang sistem reproduksi manusia, jadi yel-yelnya masih ingat tidak seperti kemarin? Masih. Baik. Kalau misalkan Ibu bilang biologi, kalian jawabnya hidup, tumbuh, berkembang. Bisa? Bisa. Satu kali lagi ya. Biologi, Hidup, tumbuh, berkembang. tangan. Apakah sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena ini pertemuan yang terakhir. Tentang struktur dan fungsi organ reproduksi. Ya. Kemudian mekanismenya ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem reproduksi manusia itu memiliki banyak sekali fungsinya ya, yang berkaitan satu sama lainnya. Kemudian juga sistem reproduksi manusia itu memiliki struktur yang berbeda-beda yang bisa mendukung proses reproduksi tersebut agar berjalan dengan baik. Nah, karena kita ini sebagai manusia sudah dilengkapi alat reproduksi manusia yang lengkap, justru karena itu sangat penting maka kita harus menjaganya. Benar? Nah, namun pada faktanya masih banyak sekali manusia yang tidak dapat menjaga alat reproduksi tersebut, sehingga timbul yang namanya gangguan atau penyakit pada alat reproduksi. Nah, salah satunya seperti ini. Ada yang tahu ini penyakit apa? Ya, HIV. Kalau penyakitnya namanya AIDS ya. Nah, AIDS itu disebabkan oleh virus yang namanya HIV. Jadi penyakitnya AIDS. Kalau ditanya penyakitnya apa, bukan HIV, tapi penyakitnya AIDS. Nah, yang disebabkan oleh HIV. Paham ya? Nah, mengapa sampai saat ini belum ditemukan obatnya? HIV atau AIDS ini? Karena HIV AIDS ini menyerang sistem imun tubuh manusia, Bu. Ya, benar. Kalau berdasarkan gambar setelah kalian analisis, ini udah kan HIV ada stadium 1 sampai 4. Kira-kira ini udah stadium berapa? Akhir ya. Berarti udah sangat kronis ya, udah sangat berbahaya dan mematikan. Nah, terlihat dari ciri-ciri fisiknya aja nih. Terlihat yang secara fisik kalian lihat apa nih ciri-cirinya dari stadium 4 ini? Kurus, Ya, benar. Dari bentuk fisiknya saja sudah terlihat bahwa sudah kurus ya, terus sudah berbaring di kasur terus. Nah, kemudian benar tadi kata Risma ya, bahwa belum ditemukan obatnya karena ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau sistem kekebalan tubuh itu disebut apa? Antibodi ya. Antibodi kita yang ada di tubuh ini diserang. Kenapa belum ditemukan obatnya? Karena obat yang diserang itu tidak bisa berguna karena antibodinya udah rusak. Maksud ini paham? Nah, ada sebenarnya penelitian yang sudah mencari obatnya, tetapi nama obatnya itu ARV, antiretinol
Nah, tapi ini obatnya tidak bisa menyembuhkan total gitu, tapi hanya bisa untuk memperpanjang harapan hidup atau apa namanya, memperlambat perkembangan si virus HIV tadi. Paham ya sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Guys, ya kemudian setelah kalian mengetahui tadi, kita kan akan belajar mengenai gangguan sistem reproduksi. Kalian harus tahu tujuan pembelajarannya apa saja, yaitu kalian harus mampu menganalisis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia secara tepat. Siap? Sudah dekat dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Suci dengan Nurmila, Rita dengan Rismayanti. Pahami perintah-perintah yang ada di lembar kerja tersebut. Jika ada yang belum dipahami atau tidak mengerti, bahwa ini ada artikel sama video ya tentang penyakit sifilis dan keputihan. Nah, manusianya setelah kalian baca ini beritanya, ini sebagai literatur kalian untuk bisa mengisi ini, bisa kalian baca, bisa kalian akses linknya. Ini Pertanyaannya mana? Ini di sini pertanyaannya 1 sampai 4 ini. Paham? Paham Bu. Iya. Ini nggak apa-apa. Nih di sini LKPD kalian akses ya, ini gangguannya. Untuk bisa mengisi ini kalian bisa baca literatur yang ada di sini. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Bisa? Videonya itu nggak terlalu ini ya. Oh, coba scan dulu baru ini ya videonya apa, terus nanti untuk tambahan referensinya ada di bawahnya tentang sifilis. Yang sifilis itu kan raja singa, kan penyakit raja singa. Mana bilang? Penyebabnya itu bakteri apa? Treponema kan? Kan dia tampil itu ya? Dia Penyebabnya itu ya itu bakteri itu. Saya ada di sana. Belum selesai. Timbul bakteri itu. Biasanya itu nyerang bagian oral, anal, mulut, sampai sistem sarafnya. Iya, bisa di sini. Kayak sariawan, tapi bukan sariawan, ruang-ruang banyak itu. Iya, bisa menyerang ke bagian anggota tubuh lainnya. Bisa gambarnya bisa itu banyak banget. Kamu ngapain itu tuh? Ya. Gimana? Udah selesai semua? Untuk kelompok 1 mana? Kelompok 1 maju ya untuk presentasi. Ya. Ayo, Isma dan Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tolong didengarkan ya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu dalam LKPD terdapat artikel ya mengenai HIV dan AIDS, mengenai AIDS atau HIV. Nah di sini ada pertanyaannya, analisis penyakit yang ada di kedua kasus tersebut. Yang pertama ada penyakit HIV atau AIDS. Kemudian tuliskan penyebab atau faktor terjadinya penyakit tersebut. Jadi HIV itu penyebabnya adalah sering bergonta ganti pasangan. Yang kedua menggunakan jarum suntik, narkoba secara bersamaan dan transfusi darah. Faktor resiko dari HIV atau AIDS ini adalah melakukan hubungan
dan menerima suntikan transfusi darah Dari penyakit kanker cervix ini disebabkan oleh penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh gonta-ganti pasangan, sama kayak HIV tadi, sering bergonta-ganti pasangan. Nah, untuk dampak dari kanker cervix ini merupakan kanker leher rahim yang atau uterus yang terjadi itu pada pintu masuk ke arah rahim. Kanker ini menempel pada puncak vagina sehingga jaringan di sekitarnya tidak dapat melaksanakan fungsinya. Nah, untuk obatnya atau pencegahan dari kanker cervix ini yang pertama, gaya hidup yang sehat, tidak bergonta-ganti pasangan, menjaga kebersihan area genital. Nah, terus yang selanjutnya yaitu vaksin HPV, yang selanjutnya itu deteksi dini melalui pap smear atau IPA rutin. Mungkin dari kawan-kawan apabila ada yang bertanya atau menanggapi, silakan. Tadi kan penyakit AIDS ya, saya mau menanyakan penyakit AIDS itu menyerang tubuh bagian apa ya Bu? Tadi yang ditanyain tentang HIV itu apa saja yang diserang ke hidupnya. Nah, virus HIV ini yang diserang itu sel darah putihnya atau limfosit yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Ya, Mas, kita ketahui kan sel darah putih itu kan antibodi pertama ya. Jika kita terkena pisau atau apa, pasti darah putih dulu yang keluar. Nah, itu darah putihnya sudah terkena, jadi dia sudah tidak ada antibodi untuk menangkap dari virus itu. Jadi banyak ya. Jadi cara melihat virus itu gimana ya? Beda cara diagnosisnya kalau Nah, untuk cara mendiagnosisnya itu apabila menyadari perilaku kita yang berisiko atau yang bergonta-ganti pasangan itu, maka kita harus menghindarinya. Terus segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Nah, selanjutnya penanganan awal dari HIV ini dengan cara pemeriksaannya ke laboratorium. Ya, tadi screening HIV itu tadi. Ya benar sekali ya jawaban dari kita dan Risma. Kalau misalkan HIV itu yang diserang itu sistem kekebalan tubuhnya atau sel darah putih atau disebut juga namanya limfosit. Nah kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, belum ditemukan obatnya, yaitu karena antibodinya sudah rusak. Jadi obat apapun yang dikonsumsi itu tidak bakal bermanfaat atau tidak berguna. Kemudian untuk cara mendiagnosisnya itu benar tadi yang dikatakan Risma, jika kita sudah memiliki ciri-ciri mengidap itu langsung pergi ke dokter. Nah itu bisa dites dari urinnya, cek di lab, dari antibodinya, antigennya itu. Ya terima kasih untuk kelompok 1. Berikut kami untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Kelompok selanjutnya tadi kalian tentang apa? Adakah bakterinya yang terlibat dalam penyakit ya? Bakterinya apa nih? Kemudian faktor-faktornya yang mempengaruhi tersebut apa? Berganti pasangan dulu, kita nggak boleh berganti pasangan dulu. Kemudian menjaga kebersihan area sistem reproduksi. kemudian setelah kita tahu penyebabnya, faktornya itu tuh ya, terus cara kita upaya solusi pencegahannya seperti apa supaya kita tidak terkena penyakit virus tersebut? Jangan gonta-ganti pasangan ya, tetap hanya satu pasangannya. Kemudian ya kalau sudah terkena mungkin bisa dengan pengobatan. Oh iya benar. Mungkin kelompok lain ada yang ingin ditanyakan. Menggunakan antibiotik bisa Bu. Nah, sifilis itu penyakit nama lainnya apa? Penyakit lainnya yang sering kalian dengar? Raja singa. Kalau salah raja singa ya Bu. Kenapa raja singa? Karena dia tuh berkembangnya cepat Bu. Ganas ya. Iya. Penyakit ganas. Jadi diibaratkan mirip seperti singa tersebut. Nah, kemudian namanya orang yang suka gonta-ganti pasangan itu termasuk ganas tidak? Karena dia Pasangan karena tidak bisa setia dengan satu pasangan tersebut, makanya dinamai raja singa gitu ya. Sebenarnya filosofinya tidak ada yang ini ya, maksudnya belum diketahui pastinya. Kemudian untuk putih ya, itu biasanya terjadi oleh siapa? Perempuan. Itu apa penyebabnya?
tadi kurang menjaga kebersihan, Pola makan juga, faktor Bu. ya. Ya, biasanya ada bedanya tidak? Kalian bisa tidak menandakan bahwa keputihan itu tidak normal atau normal itu kayak gimana? Dari warna, Bu. Bau. Nah, warnanya kental ya? Iya. Kalau misalkan cair itu normal? Tergantung, Bu. Ya, Kalau mungkin cair itu banget dan warnanya beda. mungkin itu juga cairan kesuburan ya, tapi tidak masalah ya. Kalau misalkan hamil kalian keluar keputihan tidak usah takut. Nah, karena itu normal. Selagi itu tidak mengeluarkan bau, warnanya juga tidak hijau, tidak kuning gitu ya, tidak kental teksturnya. Nah, udah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Cukup? Nah, jadi kalian jangan lupa cek di grupnya, udah Ibu share. Itu ada asesmen penilaian teman kalian. Kalian nilai teman kalian bagaimana? Kemudian nilai juga diri kalian bagaimana? Bisa paham? Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk merefleksikan pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Kemudian hal baik apa yang dapat kalian ambil hikmahnya? Ayo Rita, sekian ini. Baik, jadi dari pembelajaran hari ini yang dapat diambil ya, bahwasanya kita bisa lebih mengetahui bagaimana cara-cara pencegahan dari gangguan reproduksi. Kemudian perasaan kami senang ya, karena kami mendapatkan pembelajaran baru, kemudian sehingga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian dari Isma, mungkin dari Suci. Iya, Bu, benar kata Sirita, Bu. Yang paling utama dari pembelajaran hari ini itu kesimpulannya kita itu harus menjaga diri sendiri, yaitu baik dari kita tuh harus menjaga diri sendiri dari pasangan yang baik juga. Terus kita juga harus mengetahui kalau misalnya kita tuh ada gejala-gejala penyakit, terutama yang dari penyakit yang kita tahu kan penyakit gejala ini ya, penyakit penularan seksual ya, sama juga ada yang keputihan walaupun dia nggak penularan seksual, kita juga kita harus tahu gitu loh, sebagai perempuan kita harus care gitu, kita harus cepat-cepat ke dokter buat periksa. Ya, benar sekali ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian Risma dan Suci. Terima kasih kalian sudah merasa senang dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini dan bisa menerima hal baik ya, hikmah dari pembelajaran sistem reproduksi ini. Harapannya kalian bisa menjaga ya semua alat reproduksi yang ada di tubuh kita. Kemudian Ibu mengingatkan bahwa kalian untuk bisa menyajikan hasil produk, kalian bisa pilih salah satu infografis atau video pendek atau video dari Canva mengenai gangguan sistem reproduksi, upayanya. Ini sebagai edukasi juga ke masyarakat gitu ya. Paham ya sampai sini? Jadi pembelajaran kita mengenai sistem reproduksi hari ini sudah selesai ya, karena ini pertemuan terakhir. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan mengadakan penilaian harian. Dan juga masuk ke bab baru, yaitu sistem imunitas tubuh. Nah, terima kasih, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Aduh.